الله ما لي سواك يا الله، رحمك يا الله ورضاك يا الله، ما لي سواك يا عالما بعيوبي بالستر تغمرها، يا رب من لذنوبي إلاك يغفرها، يا ربي يا حليم انظر لأحوالي، حاشاك يا عظيم أن ترفض سؤالي، يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، ما لي سواك يا الله، رحمك يا الله ورضاك يا الله، ما لي سواك يا نور هذا الكون كل البلاء يهون، يا عالما بالحال وتقول كن فيكون، يا نور هذا الكون كل البلاء يهون، يا عالما بالحال وتقول كن فيكون، تقول كن فيكون، يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، ما لي سواك، ما لي سواك يا الله، رحمك يا الله ورضاك يا الله، ما لي سواك. ما لي سواك يا الله، رحمك يا الله ورضاك يا الله، ما لي سواك. فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا،
الخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. Aku ya guru ceritanya di sekolah. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terakses, Bapak Ibu semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terdengar Ustadz Arif. Alhamdulillah. Baik, Bapak Bisa. Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya untuk acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Insya Allah, alhamdulillah narasumber kita juga sudah hadir, ada Ustadz Amin di sini. Jadi kita segera mulai saja. Ingat waktu juga sudah jam 5 lebih. Ketika Alhamdulillah kalau jelas suara saya baik. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu ya Bapak Ibu semuanya dalam acara Madrasah Baitullah yang ke-124. Masya Allah. Alhamdulillah Allah juga masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian terus belajar, untuk kemudian terus beribadah, melaksanakan berbagai macam aktivitas. Dan semoga Allah berikan keberkahan di dalam setiap aktivitas kita. Kemudian Bapak Ibu, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ya pada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan talk show, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Budiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu, akan menjadi MC ya pada Madrasah Baitullah Semarang kali ini, dan insya Allah pada kali ini kita akan ada talk show dengan Ustadz Amin. Nah, beliau ini salah satu jamaah umroh Jelajah Hati kemarin di bulan November bersama Ustadz Satori dan Ustadz Sahyadi. Alhamdulillah, kita kemarin berangkat ber-56 ya. Kemudian di sana ada 2 orang mutawif, kemudian ada juga tim handling dari sana yang Masya Allah, Alhamdulillah perjalanan kita lancar semuanya. Nah, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arif. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustadz Arif dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sedikit menyampaikan ya informasi tentang Umroh Jelajah Hati kemarin. Jadi Umroh Jelajah Hati kemarin, Alhamdulillah ada beberapa program, ada umroh reguler, ada umroh dari Buah Hati, kemudian juga ada umroh VIP. Nah, Ustadz Amin ini salah satu jamaah dari umroh Buah Hati, dan beliau juga sebagai kepala sekolah ya Ustadz di SDIT Buah Hati Karawang. Nah, Masya Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu semua, kemarin umroh kemarin itu sangat variatif ya. Ada keluarga bersama anak-anaknya, kemudian juga ada eh, anak dengan orang tuanya, kemudian juga ada yang berangkat sendiri, ada yang bersama pasangannya. Jadi Masya Allah banyak sekali eh, inspirasi, banyak sekali hal yang kita dapatkan sama perjalanan umroh seperti itu. Nah, salah satunya adalah Ustadz Amin ini. Beliau berangkat bersama ibunya ya Ustadz Amin, nah, sama ibunda tercinta, Masya Allah. Jadi kita, Bapak Ibu, kita coba gali bagaimana kemudian umroh Jelajah Hati ini menjadi salah satu sarana bakti anak kepada orang tua. Karena sebenarnya tidak hanya Ustadz Amin yang kemudian mengajak orang tuanya, bahkan ada, kalau nggak salah ada sekitar 7 sampai 8 orang yang kemudian berangkat bersama orang tua seperti itu Masya Allah, dan salah satunya adalah Ustadz Amin di sini. Nah, Ustadz Amin bisa ini Ustadz bisa diceritakan Ustadz bagaimana kemudian proses awal eh, berangkat umroh kemarin, dan kemudian kok apa ya terbesit ataupun mengajak ibu itu, apakah itu sudah direncanakan dari awal atau
bagaimana Ustaz? Bisa diceritakan Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Yang pertama, terima kasih sekali kepada Ustadz Arif dan tim Wonderful yang alhamdulillah, kalau dibilang alhamdulillah ini sebenarnya lebih kepada bersharing aja. Jadi karena pada dasarnya jamaah kita yang kemarin berangkat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arif, sebenarnya bukan saya satu-satunya yang membawa orang tua. Bahkan ada yang membawa ayah ibunya, seperti Pak Zainal misalnya, atau bersama ibunya ada Ustadz Hamdi, bersama ayahnya saja ada Pak Lili dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin ketika diminta oleh Ustadz Arif untuk bisa sharing, yang pertama saya niatkan adalah semoga apapun yang saya sampaikan di sini menjadi kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, barangkali ini adalah wasilah bagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa membersamai orang-orang yang kita cintai, terlebih membersamai dalam hal ibadah, bisa menuju Baitullah. Dan saya berdoa, semoga siapapun yang ada di Zoom ini, khususnya, dan kepada seluruh anak di dunia ini pada umumnya, yang ingin punya niat, yang bercita-cita membawa orang tuanya mumpung masih ada, untuk bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, semoga Allah mampukan, semoga Allah pantaskan, semoga Allah berangkatkan di waktu dan kondisi yang paling tepat dan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena mumpung ini subuh ya, ba'da subuh, syuruk dan sebagainya, inilah doa-doa yang salah satu doa yang mustajab. Mudah-mudahan Allah dengar kita. Barangkali suara kita penuh lirih, tapi insya Allah barangkali Allah ijabah apapun yang menjadi doa dan harapan kita. Karena pada dasarnya yang membuat kita sampai ke sana bukan uang kita. Yang membuat kita sampai ke sana itu bukan karena kayaknya kita, jabatan kita dan sebagainya, tapi Allah panggil, Allah pantaskan, Allah yang memberikan segalanya. Maka kalau bicara apakah ini sudah rencana? Kalau rencana pasti ada. Diawali dengan niat dulu. Saya pertama kali umroh itu tahun 2019 itu sendiri. Dan alhamdulillah sebagai ahadus bin nikmah aja sebenarnya ini Ustadz Arif ya. Kalau secara hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan kondisi keuangan, finansial dan sebagainya, rasa-rasanya sulit bagi saya untuk berumroh gitu ya. Tapi alhamdulillah umroh yang November ini adalah umroh ketiga saya sebenarnya. Insya Allah gitu ya. Yang pertama itu saya berumroh di tahun 2019 lewat orang baik, lewat orang agnia, orang muhsinin dan sebagainya. Saya itu dulu ngajar ngaji di Jakarta. Selain aktivitas saya ngajar ngaji di belajar ngajar di Buah Hati Islamic School, saya punya saya ngajar ngaji di salah satu tempat di rumah orang baik gitu ya. Saya mengajar anak itu dari TK, SD sampai SD lah pada saat itu. Tahun 2019, entah kenapa saya itu kepengen banget umroh. Padahal saya belum daftar travel gitu ya. Tapi saya punya paspor karena sebelumnya saya udah pernah ke luar negeri lah gitu ya. Tapi saya punya paspor. Entah kenapa saya itu pengen banget umroh. Entah kenapa saya itu pengen banget umroh. Tapi saya bilang, ya Allah, walaupun secara fisik saya belum sampai ke sana, saya ingin umroh. Maka salah satu amalan yang saya lakukan untuk bisa berumroh adalah lewat sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian i'tikaf sampai dengan syuruk dengan niatan, ya Allah saya dapat pahala umroh. Walaupun secara fisik saya belum berangkat umroh, tapi insya Allah saya mendapatkan pahala umroh. Karena kata Rasulullah kan mendapatkan umroh yang sempurna lagi katanya. Maka entah kenapa akhirnya pada suatu malam di saat yang bersamaan ada teman kerja saya 2019 ada teman kerja saya yang saya tahu dia izin ke kepala sekolah saat itu. Kalian saya kan bukan kepala sekolah, belum jadi kepala sekolah. Minta izin kepada kepala sekolah untuk cuti umroh. Ada teman saya gitu ya. Dan ternyata Masya Allah teman saya yang ingin cuti itu malah saya yang lebih duluan berangkat umrohnya daripada teman saya yang sudah mengajukan cuti itu. Masya Allah. Karena ada satu malam ketika jadwalnya saya mengajar ke rumah tersebut gitu ya,
orang solih, orang baik, masya Allah udah dianggap keluarga, saya dianggap keluarga, begitupun saya juga menganggap mereka sebagai keluarga karena kita udah lama berinteraksi dan sebagainya gitu ya. Maka pada suatu malam itu Ustadz Amin katanya, apa Bu, nanti fotoin ya paspornya. Insya Allah 2 minggu lagi Ustadz Amin akan umroh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Masya Allah, itu yang tidak pernah saya lupakan bagaimana kebaikan orang itu. Itu yang membuat saya Masya Allah. Ini yang lagi-lagi ini saya bilang ini adalah wasilah Quran. Entah doa siapa, entah doa saya atau doa ibu saya sebenarnya, atau doa ibu saya atau doa orang tua saya. Maka di saat 2019 itu 2 minggu setelah itu saya berangkat umroh. Teman saya yang tadi yang duluan mengajukan cuti, malah saya duluan berangkat. Saya belum ada niatan membeli cuti dan sebagainya. Karena prosesnya sangat cepat 2 minggu. Entah kenapa Ka'bah itu ada di depan mata saya ingin berangkat ya Allah. Mungkin sulit bagi saya tapi mudah bagi Engkau ya Allah. Sulit bagi saya tapi mudah bagi Engkau ya Allah. Maka itu ya, alhamdulillah 2019 saya berangkat umroh. Itu saya sendiri karena rezekinya baru sendiri ya. Saya sendiri. Akhirnya pada saat berangkat umroh itu pastilah saya sebut nama ibu saya, nama ayah saya, nama istri saya. Kemudian satu waktu itu anak saya belum ada, masih dalam kandungan, sehingga istri saya juga qadarullah belum ada izinnya untuk bisa berangkat gitu ya. Akhirnya saya berangkat sendiri. Nah, pasti bahkan waktu itu saya video call dengan ibu saya ketika di depan Ka'bah. Ya Allah Ibu, banyak doa, siapa tahu suatu saat Ibu bisa sampai ke sini. Banyak doa, siapa tahu Allah akan memampukan kita untuk bisa berangkat sama-sama. Akhirnya Bapak Ibu, akhirnya Mas Arif setelah itu pastilah saya doakan. Dan memang salah satu doa saya juga, ya Allah, karena ini sebenarnya tantangan untuk kita. Kalau 2019 itu kan saya berangkat dengan dibiayai oleh Allah melalui salah satu orang soleh, melalui salah satu orang baik kan gitu ya. Pastilah Allah sebenarnya yang membiayai kita, cuman Allah titipkan lewat orang baik itu kan gitu ya. Allah yang memanggil kita, cuman lewat orang tersebut katanya. Maka salah satu doa saya, ya Allah, karena ini ujian sebenarnya. Ya Allah, izinkan suatu saat saya umroh dengan dana sendiri. Saya pengen dengan dana sendiri. Kalau saat ini saya dibiayai, saya pengen dengan dana sendiri. Akhirnya 2024, istri saya dapat undian umroh dari Buah Hati. Ini ya, Masya Allah, Buah Hati Islamic School ya. Istri saya dapat jatah umroh dari Buah Hati, kan gitu ya. Akhirnya di saat yang bersamaan, aku tanya istri, pengennya saya ikut atau bagaimana? Ikut, kata istri saya. Akhirnya itu ketika istri saya dibiayai oleh Buah Hati Islamic School, saya dengan biaya sendiri, saya ikut bersama istri saya. Nah ini doa saya itu terijabah ya Allah. Karena pada dasarnya kita juga diuji seberapa sayang kita sama uang itu. Karena bagi saya uang itu bukan kecil gitu ya. Uang segitu itu bukan uang kecil, tapi seberapa sayang kita lebih sayang pada uangnya atau kita berkorban uang ini untuk bisa sama-sama ke Baitullah gitu ya. Pada dasarnya, kalau umroh mah saya udah pernah. Kan bahasa begitu. Umroh mah saya udah pernah. Ngapain lagi? Paling sama aja. Kan gitu ya. Tapi itu lagi. Akhirnya saya berangkat lagi umroh bersama istri saya di tahun 2024. Dan 2024 itu kalau tidak salah Februari berangkat bersama istri saya. Dan di saat yang bersamaan itu adalah itu 3 bulan setelah wafatnya ayah saya. Karena ayah saya wafat itu Oktober, November, Desember, Januari. Akhir Januari kalau tidak salah kami berangkat umroh gitu ya. Dan umroh badal saya itu saya nangis ya Allah. Umroh badal yang saya lakukan itulah untuk ayah saya di tahun 2024. Itu umroh badal pertama kali untuk ayah saya. Dan otomatis saya hanya punya satu ibu saja. Saya sudah tidak punya ayah. Saya hanya punya orang tua ibu saya. Dan saya tahu adalah tempat berbakti kita terbaik itu adalah orang tua. Kalaulah ada pencapaian kita hari ini, orang yang paling berhak merasakan pencapaian itu adalah orang tua kita. Kalaulah hari ini kita punya rezeki, maka orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari rezeki kita itu adalah orang tua. Maka tempat terbaik kita untuk berbakti, sebaik apapun kita kepada orang lain, sebaik apapun kita kepada yang lain, kalau bukan orang tua kita yang kita utamakan, siapa lagi? Maka bagi saya adalah tempat terbaik di dunia ini, ya Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka izinkan saya berbakti di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dan kepada orang yang terbaik dalam diri saya. Maka itu adalah ibu saya. Maka saya berazam. Dan memang alhamdulillah dari sebelum menikah sampai setelah menikah seperti ini, saya itu selalu meniatkan kepada orang tua saya, selalu
selalu berbentuk bakti saya kepada ibu saya itu, orang tua saya, karena saat ini ada ibu saya, hanya ibu saya, selalu tiap bulan itu saya menyisihkan rezeki untuk ibu saya tiap bulan. Walaupun ibu saya bukan pegawai, orang petani biasa, tapi alhamdulillah orang tua saya mendapatkan rezeki lewat saya, gitu ya, rezeki ibu saya lewat saya yang Allah titipkan, gitu ya. Selalu saya sisihkan tiap bulan sampai transfer. Sampai saya bilang, ibu, kalau ibu dari yang saya kirim itu lebih atau tidak, kurang atau tidak. Selalu mengatakan ibu saya itu berlebih sebenarnya. Ya udah kalau memang berlebih tapi jangan mengurangi, kalau ingin ini dan sebagainya silakan aja. Tapi kalau memang berlebih, yo Bu, nabung dikit-dikit, barangkali Allah panggil ibu, barangkali Allah panggil ibu. Akhirnya ibu saya memang begitu, karena ibu saya juga punya niatan gitu ya. Ibu saya menabung. Ini udah hampir 3 tahun terakhir lah sebenarnya kita niatkan itu. Akhirnya udah ada. Nah, kesempatan nih di 2025 ini saya kedapatan jatah umroh dari buah hati. Nah, pas banget ini ya Allah. Kalau aku berangkat sama ibu saya, ini aku tinggal mengeluarkan uang untuk satu porsi saja, satu seat saja, karena saya sudah difasilitasi oleh buah hati Islamic School. Nah, akhirnya, Bu, saya tanyakan, Ibu, insya Allah tahun ini berangkat umroh. Ibu pilih, Ibu mau berangkat dengan saya atau Ibu mau berangkat dengan jamaah umroh dari kampung yang mungkin ibu lebih nyaman. Saya bilang gitu ya. Karena kalau dengan saya, ibu saya kan bukan yang aktif berbahasa Indonesia gitu ya. Kalau dengan saya. Tapi kalau dengan di kampung barangkali ada teman-teman satu kampungnya yang Ustadz Mutawibnya juga pasti akan menyampaikan dengan bahasa daerah sana kan gitu ya. Daerah Mandailing atau daerah bahasa Mandailing lah. Karena saya orang Mandailing Natal gitu ya. Akhirnya ibu saya bilang, aku mau ikut sama kamu aja. Ya udah ikut sama saya. Nah, prosesnya pasti berbeda dengan ikut dengan saya. Saya tinggal saat ini di Karawang, ibu saya di Mandailing. Otomatis bagaimana proses membuat paspor dan sebagainya. Saya bilang, ayo segera buat paspor. Walaupun di jadwal itu kita berangkat Februari, awalnya kami mau berangkat itu Februari, Ustadz Arif. Gitu ya. Tapi saya bilang, jangan hanya keteledoran kita, tapi Allah tidak jadi panggil kita. Gitu ya. Walaupun jatahnya adalah Februari, siapa tahu Allah percepat. Nah, akhirnya, dan ternyata memang dipercepat. Itu jatah kami sebenarnya berangkat itu kalau nggak Januari, Februari 2026. Tapi ternyata Masya Allah, Allah takdirkan bisa lebih awal di bulan November 2025 gitu ya. Jadi kalau secara tahun sebenarnya ini juga kemarin, ya Allah engkau begitu baik ya Allah. Kan salah satu doa kita itu, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli bi ahsanil hal. Saya tambah itu ma'a ahlina. Saya selalu tambah ma'a ahlina karena saya ingin berangkat bersama keluarga saya, bersama orang-orang tercinta saya. Maka kalau bicara secara tahun, 2024 juga saya umroh. 2025 juga ikut umroh. Nah, ya Allah ini doa saya. Secara tahun nih, ya Allah, Masya Allah. Nah, akhirnya, tapi yang paling spesial adalah bagaimana saya bisa bersama ibu saya ini. Itu prosesnya Masya Allah. Akhirnya saya harus mengajari ibu saya, karena harus buka e-paspor dulu. Saya buka aplikasinya dari sini, saya daftarkan dari sini, ibu saya tinggal berangkat ke tempat pembuatan ke imigrasi di sana, kan gitu ya. Kemudian saya minta surat rekomendasi dari Wonderful, akhirnya dibuat surat rekomendasi, dan saya minta untuk ada adik saya, karena ibu saya pasti nggak paham, belum paham untuk mengurus yang seperti itu gitu. Saya urus dari sini, termasuk transaksi dan sebagainya. Ibu saya tinggal datang aja dengan memperlihatkan bahwa ada transaksi pembayaran dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, itu diurus sama adik saya gitu ya. Jadi diurus. Karena kalau saya minta sama teman, orang travel dan sebagainya, nggak enak ya. Yang pertama saya harus menyampaikan ibu saya harus berangkat umroh. Kan hal-hal seperti ini menurut saya nggak boleh disampaikan dulu sebelum berangkat. Gitu ya. Saya berharap itu jangan disampaikan dulu. Karena apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi sebelum. Jadi kalau bisa dirahasiakan, rahasiakan dulu aja deh. Apalagi proses kan gitu ya. Apalagi prosesnya ini. Maka pada saat itu terjadilah buat paspor. Nah, setelah buat paspor, alhamdulillah jadi kan ya. Kemudian ibu saya kan masih di daerah nih. Bagaimana harus ke Jakarta dengan saya kan gitu. Bagaimana harus ke Jakarta dengan saya? Saya minta pakai travel itu dalam tanda kutip pakai bis-bis kecil gitu ya. Atau kayak kayak bis-bis kecil untuk sampai ke sini. Tapi saya tanya, Ibu berani nggak sendiri dari sana ke sini? Tapi saya lihat wajahnya itu kayaknya agak kurang berani. Terlebihnya adalah karena otomatis melintasi pulau pasti naik kapal kan gitu ya, naik kapal itu.
Kalian di wajahnya kayak kurang meyakinkan. Ya udah Bu, Ibu nggak usah ke sini. Ibu cukup perjalanan darat dari kampung ke Pekanbaru saja. Kebetulan saya punya adik di Pekanbaru. Akhirnya ibu saya ke Pekanbaru hanya perjalanan semalam, datang di tempat adik saya. Akhirnya saya jemput tuh. Saya berangkat adalah Sabtu sore ke Pekanbaru sampai malam naik pesawat, gitu ya. Minggu paginya saya udah balik lagi ke Jakarta. Hanya untuk jemput itu. Jemput ibu saya ke Pekanbaru. Bahasanya berangkat malam Ahad, malam Senin udah sampai lagi. Untuk menjemput ibu saya. Pasti uang dong, pasti uang lah. Kan gitu ya. Ya Allah, semoga setiap rupiah yang saya keluarkan ini adalah bagian dari bakti saya untuk orang tua saya. Saya ingin memberikan kenyamanan untuk orang tua saya. Saya ingin memberikan keselamatan untuk orang tua saya. Saya ingin memastikan ibu saya perjalanan ini sampai nyaman sampai di rumah saya. Akhirnya alhamdulillah nyampe di sini. Termasuk ini, kemarin saya sampaikan, saya nanya Mas Aji atau Mas Arif gitu ya. Saya mau upgrade kamar deh. Saya mau upgrade kamar. Biar berdua sama ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu ibu saya orang daerah, dari kampung, belum tentu paham bagaimana menikmati fasilitas di hotel, bagaimana menikmati fasilitas dan sebagainya gitu ya. Saya ingin upgrade ibu saya, biar ibu saya nyaman, khawatir nggak enak sama orang lain, merepotkan orang lain dan sebagainya. Akhirnya saya upgrade kamar aja, saya upgrade kamarnya. Ya Allah, semoga setiap rupiah yang saya keluarkan, yang saya keluarkan ini adalah bagian dari bakti saya kepada ibu saya. Akhirnya saya upgrade. Termasuk kemarin itu saya pengen upgrade itu pakai Wush sebenarnya gitu ya. Cuman udah nggak boleh lagi katanya. Ya udah bismillah ya. Akhirnya ya saya itulah prosesnya, Masya Allah. Tapi satu hal saya ingin sharing ya Bapak Ibu ya. Ketika sampai di sana itu justru saya melihat ibu saya. Saya melihat ibu saya. Ibu saya kan saya yang tahu ibu saya. Dari waktu saya kecil, bagaimana ibu saya hanya seorang petani biasa. Petani biasa kerja di sawah. Yang mungkin pendidikannya juga apalah sekolah rakyat zaman dulu gitu ya. Masya Allah. Tapi aku lihat wajahnya, aku lihat tangannya. Ya Allah. Ini sebuah kepuasan yang luar biasa. Yang mungkin ya Allah, betapa baiknya Engkau. Aku bisa umroh bareng dengan orang tua saya hari ini. Kalau saat ini saya lihat juga banyak tuh anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, bisa mengumrohkan orang tuanya, tapi orang tuanya berangkat sendiri, kan gitu ya. Ini Masya Allah, aku bisa membersamai nih. Aku udah gandeng ibu saya ketika tawaf, aku gandeng, aku bahkan membimbing bagaimana caranya, bagaimana termasuk nih mulai dari keberangkatan. Ayo Bu, kita sholat taubat dulu. Nanti ibu mandi niatnya untuk taubat. Nanti setelah mandi sholat taubat dulu, sholat safar. Itu kepuasan yang mungkin saya rasa, ya Allah, walaupun saya merasa ini saya pengen lagi ya Allah, saya pengen lagi. Mungkin itu kronologi asal muasalnya, karena menurut saya adalah orang yang paling duluan bakti saya adalah ibu saya, bukan yang lain. Mungkin itu motivasi awalnya, mungkin begitu Mas Arif. Nah, Ustaz, di antara perjalanan umrah itu ya, Ustaz, dari keberangkatan sampai kepulangan, apa momen paling berkesan Ustaz bersama ibu itu? Tentunya banyak banget, tapi apa yang paling berkesan? Iya. Pada dasarnya semuanya berkesan ya sebenarnya Mas Arif ya. Pada dasarnya semuanya berkesan. Pada dasarnya semuanya. Karena saya dari kecil itu setelah lulus SD kan saya pesantren, otomatis intensitas pertemuan saya dengan orang tua saya terbatas karena di pesantren. Habis pesantren saya merantau ke Jambi sambil kuliah kan gitu ya. Habis merantau ke Jambi, saya hijrah lagi ke Jakarta. Artinya intensitas pertemuan saya dengan orang tua saya itu terbatas. Tapi maka selama program umroh ini, saya 24 jam bersama ibu saya. 24 jam. Karena satu kamar. Ketika ke masjid pun saya bersama ibu saya. Gitu ya. Semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan Mas Arif adalah ketika umroh terakhir kita itu. Umroh terakhir kita. Ketika kita sudah selesai tawaf, kan biasa itu kita sholat, minum air zam-zam, sholat. Aku bilang, Ibu, aku mohon maaf ya. Mohon maaf. Ibu saya bilang, kamu gak ada salah nak. Kalau bahasa Indonesianya, kamu tuh gak ada salah. Aku mohon maaf. Kenapa aku mohon maaf? Karena aku merasa belum maksimal membimbing ibu saya ketika umroh kemarin. Yang terkadang mohon maaf, walaupun di sana tempat suci, hati kita itu digerogoti setan. Digerogoti dalam tanda kutip, udahlah biar aja ibunya di kamar, kamu aja yang ibadah.
Tapi aku enggak, aku coba apa dia, pasti ada bisikan-bisikan. Udahlah, ibunya di kamar dulu aja. Biar kamu aja yang berangkat. Pasti ada bisikan-bisikan itu ya. Tapi itu atau bahkan misalnya namanya orang ibu kita, orang kampung yang kadang ibu udah paham belum naik liftnya. Sebenarnya terlebih ini, saya fasilitasi ibu saya HP. Karena HP ibu saya itu tulalit kalau hari-harinya kan gitu ya, yang tidak bisa video call dan sebagainya. Saya sebelum berangkat itu saya fasilitasi HP. Dengan harapan ibu saya nanti ketika saya telepon ibu di mana dan sebagainya. Tapi qadarullah ibu saya bilangnya, udahlah aku nggak pegang HP, takut jatuh. Itu yang pertama. Takut jatuh. Yang kedua karena ibu saya merasa belum maksimal dalam bagaimana cara mengoperasikannya kan gitu ya. Akhirnya apa? Ibu cuma gini doang. Pasti kan deh. Ibu gini cuma gini doang. Pasal ya Allah. Yang terkadang ibu deh. Nah, ya itu. Makanya pada saat itu pas umur terakhir, ibu aku mohon maaf ya. Yang mungkin bisa jadi adalah nada saya juga agak naik sedikit dan sebagainya. Ibu aku mohon maaf ya. Pasti di situ saya nangis dan ibu saya juga peluk saya. Kamu nggak ada salah, masya Allah. Tuh, ya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa di depan Ka'bah. Ibu saya bilang kamu nggak ada salah, masya Allah. Dan aku minta maaf kepada orang yang sangat saya cintai di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, masya Allah. Dan ibu saya mengatakan tidak ada salah, alhamdulillah ya Allah. Berarti apapun kesalahan saya itulah orang tua ya. Apapun kesalahan kita itu orang tua itu menganggap itu tidak ada kesalahan pasti dimaafkan. Maka ini masya Allah itu yang paling sangat berkesan untuk saya. Makanya mungkin teman-teman yang lain apalagi ketika ngambil foto mesra banget bahasanya. Wah, inilah waktu yang paling tepat untuk saya karena selama ini saya karena berbeda rezeki saya tidak bersama dengan ibu saya di kampung gitu ya. Saya harus hijrah, maka umroh ini adalah me time saya dengan ibu saya. Gitu. Luar biasa, Ustaz. Nah, dengan kondisi ibu yang seperti tadi ya, Ustaz, maksudnya dari kampung secara bahasa juga agak susah untuk berkomunikasi dengan jamaah-jamaah dari daerah lain. Kemudian juga penggunaan HP itu juga masih terbatas sekali. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Bagaimana kita kemudian harus mengatur waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, termasuk mental kita, hati kita. Karena tadi Ustaz menyampaikan, ya bisikan setan itu ada ya Ustaz, maksudnya yaudah kita berangkat dulu aja, ibu juga kayak kecapean, tinggal di kamar dulu aja nggak apa-apa sesekali gitu. Itu bagaimana Ustaz cara memanajemen itu, Ustaz? Karena yang pertama saya bilang, ibu diusahakan sholat 5 waktu kita ke sana ya. Ibu satu kali aja sholat subuh di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali loh Bu. Ini belum tentu bisa kita ulang. Kita sih berharap sesering mungkin. Iya. Tapi belum tentu. Ayo kita maksimalkan. Saya bilang, maka seluruh sholat fardu kami laksanakan semua di masjid bersama ibu saya. Pastinya alhamdulillah kan jamaahnya juga kayak kekeluargaan ya. Alhamdulillah kan gitu ya, dibantu. Pak Amin nanti ibu sama saya aja. Pak Amin nanti ibu sama saya. Masya Allah dibantu. Tapi kan kita juga nggak enak juga ya. Karena bisa jadi orang juga harus punya waktu bersama pasangannya, bersama teman kamarnya dan sebagainya kan gitu ya. Tapi yang saya rasakan teman-teman banyak membantu. Tapi di luar itu pasti lebih capek secara gerak. Pasti lebih capek. Saya bilang nggak apa-apa. Karena saya harus ngantar ibu saya dulu. Ini Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu bagi saya sangat sulit untuk bisa mendapatkan tempat yang hampir berdekatan dengan jamaah perempuan. Sulit sekali kan gitu ya. Dan otomatis saya harus memastikan bahwa ibu saya di tempat ini dan saya tidak jauh dari situ untuk melaksanakan sholatnya. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Kami sering sekali ke rooftop, Pak Mas Arif. Kami sering sholatnya itu di rooftop. Sering dari ba'da asar misalnya di rooftop atau misalnya dari ba'da asar sampai maghrib kami di situ atau kadang dari maghrib sampai isya kami sering di rooftop karena kalau di rooftop itu ibu saya tidak akan keluar, ibu saya tidak akan pergi kemana-mana juga dan saya pastikan ada di situ. Saya misalnya ambil saf depan, ibu saya ambil saf belakang kan gitu ya. Sambil saya cek, saya lihat kan gitu ya. Untuk memastikan ibu saya di situ kan gitu ya. Tentu pasti capek kan, kita harus naik terus rooftop dan sebagainya. Ibu saya juga pasti capek sampai saya bilang, ibu percayalah, capek-capek yang kita rasakan hari ini, capek-capek yang dirindukan orang di luar sana. Pasti kaki kita capek, benar.
menuju hotel dan sebagainya. Alhamdulillah hotelnya juga dekat gitu ya. Tapi kan pelataran itu cukup luas, benar ya? Pelataran itu cukup luas. Kita harus naik eskalator. Bagaimana ibu saya yang belum terbiasa naik eskalator hingga akhirnya cukup mahir naik eskalator. Kenapa? Karena tiap hari, tiap sholat kan gitu ya, naik eskalatoran gitu ya. Akhirnya pelan, awalnya saya dampingin, saya pegang, lama-lama aku latih, ayo Bu, pelan, ayo langkah, gitu aja. Saya di belakangnya, ibu saya di belakang, atau sebaliknya saya di depan, ibu saya di belakang. Tok memastikan itu. Nah, itu pasti capek, benar, pasti capek. Tapi ingat, capek kita hari ini, tapi capek kita di Masjidil Haram, capek kita di Masjid Nabawi adalah capek yang dirindukan orang yang belum pernah ke Baitullah, atau bahkan sudah pernah tapi capek yang dirindukan, pasti capek. Mau sedekat apapun gitu ya. Tapi karena saya membawa ibu saya. Kalau saya misalnya dengan istri saya, dengan ibu saya, atau ibu saya ada yang mendampingi, enak. Nanti kita ketemu di sini ya, ada HP kan gitu ya. Ini enggak, saya harus antar ke tempat sholatnya. Setelah sholat saya bilang, ibu setelah sholat, ibu zikir dulu aja sampai nanti ada bahasa sholat maid. Kalau udah bahas sholat maid itu, nanti ibu sholat maid dulu kita sama-sama sholat maid. Kapan lagi kita sholat maid di Masjidil Haram? Kapan lagi kita sholat maid, sholat jenazah di Masjid Nabawi? Ayo sholat maid. Habis sholat maid, baru nanti sholat ba'diyahnya. Kalau ada ba'diyahnya. Nah, itu udah. Zikir dulu aja ibu. Walaupun udah disampaikan sholatul amwat, itu masih ada jeda, belum berdiri langsung. Kan sholatul amwat itu belum, ibu duduk dulu aja sambil zikir. Nanti habis itu sholatul amwat, udah mulai berdiri, baru ibu berdiri, baru ikut sholat maid. Habis itu barulah ibu melaksanakan sholat ba'diyah. Nanti setelah sholat ba'diyah ibu tetap di sini. Nanti saya jemput ke sini gitu ya. Itu di rooftop enak. Tuh, Masya Allah gitu ya. Tapi ada satu kondisi kami tidak bisa ke rooftop gitu ya. Akhirnya saya titip ibu saya. Ya Allah, saya titip ibu saya di pintu 79. Pintu Akhwat, Babun Nisa. Saya titip ibu saya. Ibu, pokoknya ibu nggak boleh kemana-mana. Ibu tetap di sini. Saya nanti akan ke sini. Jadi kami sholat bukan di rooftop tapi di bawah gitu ya. Ibu di pintu 9, di gate pintu 9 itu pintu Akhwat, ibu sholat di situ. Saya pastikan itu. Ibu sholat, duduk, akhirnya saya menuju ke. Nah, di situ yang saya ketemu Mas Arif sama Mas Aji. Ya. Ustadz Cahyadi. Nah, itu saya bersama ibu saya sebenarnya. Nah, akhirnya setelah sholat, saya ambil lagi ke pintu 9, kami keluar. Nah, begitu prosesnya. Masya Allah. Kalau sampai bilang, ibu udah paham belum kalau misalnya kita ketemu di WC 3 ini? Ibu saya selalu bilang, saya nggak paham. Ya udah. Saya juga nggak bisa maksain ya. Ibu saya nggak paham. Tapi alhamdulillah ketika di Masjid Nabawi, ibu saya udah paham. Bahkan udah sampai ke hotel. Yang membingungkan bagi ibu saya adalah ketika di Nabawi atau di Madinah itu hanya naik lift saja. Jadi ibu saya mungkin bisa aja pencet lantai 3 karena kami ada di lantai 3 bisa masuk kamar dan sebagainya. Tapi terkadang ibu saya bingung ketika ada orang keluar mau ikut keluar padahal belum tentu lantai 3 kan gitu. Ibu monitornya ada di sini. Kalau lantai 3 ibu turun lantai 3. Kan gitu. Kalau bukan lantai 3 jangan keluar dari lift gitu. Tapi ibu saya bilang, "Udah aku daripada bingung mending aku tunggu di sini." Ya udah begitu terus. Alhamdulillah, maka seluruh rangkaian ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Ibu saya juga bisa melaksanakan umroh badal juga gitu ya, dengan kuat, dengan alhamdulillah. Maka satu sisi saya patut banyak-banyak bersyukur. Saya melihat teman-teman yang lain kayak misalnya Ustadz Hamdi, bagaimana tawaf bersama ibunya dengan kursi roda kan gitu ya, atau Pak Zainal bagaimana bersama dengan penuh sabar ayah ibunya, Masya Allah gitu. Saya, ya Allah, saya patut bersyukur. Mungkin ibu saya ada hal-hal kayak gini, tapi di satu sisi saya patut bersyukur ibu saya bisa melaksanakan rangkaian umrohnya dengan baik. Begitu. Allah. Jadi memang kita harus melapangkan hati kita ya untuk kemudian mengatasi keriuhan-keriuhan tadi ya dengan kondisi orang tua yang ya tidak selamanya sesuai dengan harapan kita ya kita terkadang perlu untuk berkali-kali menjelaskan, ibu tunggu sebentar, saya nanti kasih ini gitu. Tapi menarik Ustaz tadi yang salah satu tempat ternyaman ya Ustaz di Masjidil Haram ya di rooftop gitu. Alhamdulillah juga kemarin nggak hujan ya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Madinah jadi secara kondusif seperti itu. Nah, terakhir Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan, apa pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada di sini ya, pada orang-orang lain seperti itu, tidak terbatas hanya pada peserta Madrasah Baitullah pagi hari ini,
untuk kemudian bagaimana tetap punya cita-cita Ustadz untuk mengajak orang tuanya. Dan kalau semisal orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana Ustadz? Bagaimana ini pesannya Ustadz? Kalau saya begini, saya terkesan juga dengan kalimat, sebenarnya kalimat ini sederhana yang selalu disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Ya, Ustadz Wahyu itu mengatakan, kalau uang kita tidak kita keluarkan, kalau uang kita tidak kita keluarkan tidak pada selain Allah, maka uang itu juga akan keluar pada tidak selain Allah. Artinya bahwa setiap uang, alhamdulillah kalau uang kita digunakan untuk kebaikan, maka dipastikan bahwa uang kita itu akan selalu pada kebaikan. Kalau tidak pada kebaikan, maka dia akan keluar pada ketidakkebaikan. Kan gitu ya bahasanya. Kalau bukan ibadah, maka non ibadah lah keluarnya. Uang itu akan habis juga, kan gitu ya. Maka yang pertama, untuk bagi yang masih punya orang tua, baik ayah atau ibu, yang pertama, mungkin sebenarnya pada dasarnya Allah yang memampukan kita. Kondisi ekonomi orang beda-beda gitu ya. Tapi pada dasarnya ibadah umroh ini bukan bicara kaya, miskin, bukan banyak uang atau tidak. Tapi yang pertama memantaskan diri gitu ya. Maka memantaskan. Maka ini juga selalu saya sampaikan, Mas Arif, selalu sampaikan bahwa yang pertama adalah kalau ingin niat membawa orang tua, mulai dari hal terkecil dulu. Mulai dari hal terkecil. Karena gini, kalau saat ini baru mampu nabung 500, ya tabung dulu 500, 1 juta, 500, 1 juta. Nanti Allah yang genapin. Nanti Allah yang genapin akan ada caranya. Allah yang genapin. Dan itu, mumpung masih ada orang tua, ayo berazam, bertekad. Karena kalau orang tua kita sudah tidak ada, mau memberikan apapun kita udah nggak bisa. Mau memberikan apapun sudah tidak bisa. Maka mumpung orang tua kita ada, ditanya dulu, ibu kepengen nggak umrah? Kepengen. Ibu doain saya ya. Doain saya. Ibu doa. Banyak-banyak doa. Karena bagi kita orang beriman, ad-dunya silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kan gitu ya. Karena dengan doa semua bisa terjadi, insyaallah, kan gitu ya, dengan izin Allah. Maka kita minta agar kita dan orang tua kita satu visi nih. Ibu banyak-banyak doa. Berarti orang tua kita paham kalau kita ingin ada niatan, dan orang tua kita mendoakan kita juga mendoakan orang tua kita agar Allah mampukan untuk bisa ke sana. Nah, jadi ada chemistry, tujuan visi misinya. Ya, dengan itu kita merayu Allah. Kita mengemis pada Allah, kita merajuk pada Allah, kita meminta pada Allah, kita menghamba pada Allah, Allah akan mampukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mampu, ayo segera. Dalam kondisi apapun, ayo segera. Atau minimalnya, ya Allah saat ini saya baru punya uang untuk buat paspor dulu aja. Ini juga pernah tahun berapa itu ada teman sekolah saya, Pak Amin, saya pengen berangkat umroh. Pak, Bapak udah buat paspor belum? Belum. Ayo buat paspor. Nah, ternyata buat paspor. Setelahnya beliau dapat undian umroh di buah hati. Masya Allah, benar, ini benar teman kantor saya nih, namanya Pak Fauzi gitu ya. Saya pengen berangkat umroh. Pak Fauzi udah punya paspor belum? Belum nih. Ayo buat paspor dulu, Ternyata buat paspor. Benar. Pada saat ada apa itu, karena memang beliau udah punya jatah kan sebenarnya kan gitu. Cuman belum rezekinya aja sebelumnya. Dapat jatah tuh alhamdulillah. Masya Allah. Buat paspor dulu. Ternyata paspor ini salah satu magnet juga menurut saya. Karena paspor ini salah satu magnet juga untuk bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena dia bisa langsung. Benar ya? Kalau kita punya paspor, hari itu kita punya uang, bisa kita langsung booking. Seperti saya tadi, karena punya paspor 2 minggu setelahnya langsung berangkat. Kan gitu ya, 2 minggu setelahnya bisa langsung berangkat karena udah punya paspor. Paspor, bahkan buat paspor dulu, buat paspor ibunya atau dan sebagainya kan gitu ya. Nah, cuman sekarang terkadang pembuatan paspor agak rumit ya. Yang rumitnya itu adalah harus ada surat rekomendasi dari travel lah dan sebagainya kan gitu ya. Sementara kalau kita minta ke travel kan, emang kita berjamaah atau belum? Tapi insya Allah diusahakan dulu aja. Mungkin begitu ya. Tapi doa, nabung aja. Bismillah, perbanyak doa. Saya yakin. Dan satu hal nih, ini yang selalu juga saya ikhtiarkan. Kalau ada saudara kita yang umroh, tetangga kita yang umroh atau haji, kasih uang. Bukan untuk oleh-oleh. Niatkan, ya Allah, hari ini saudaraku yang berangkat ini baru uang saya yang sampai ke sana. Suatu saat aku akan datang ke sana. Makanya itulah sebabnya saya itu insya Allah saya dawamkan itu bahwa uang rial itu akan ada di dompet saya.
Biar suatu saat ada tetangga saya yang berangkat, saya kasih rial bukan kasih rupiah. Itu saya anggap, ya Allah ini DP, saya mau berangkat. Ya Allah ini DP, ini saya mau berangkat. Itu saya kasih. Apalagi orang terdekat saya. Kayak tahun lalu ada orang tua di lingkungan saya itu yang udah saya anggap sebagai orang tua itu pas mau berangkat saya kasih rial karena 2004 kan saya baru berangkat umroh masih ada rialnya nih, makanya ketika kita pulang pun saya tuh nyimpan rial itu nggak, saya tujuannya adalah suatu saat nanti ada orang yang akan berangkat umroh pamitan, saya akan kasih itu, doain saya mudah-mudahan saya bisa berangkat, bukan untuk berharap oleh-olehnya kan gitu ya, tapi doain saya. Itu langkah-langkah kecil yang coba saya usahakan itu. Begitu, Mas Arif. Masya Allah. Kalau atas sharingnya ya. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi bekal buat saya juga Ustaz, karena juga ada keinginan mumpung orang tua masih ada dua-duanya gitu, juga pengen bisa ke sana bareng orang tua. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah ya, inspirasi kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Amin. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita, bahwasannya kita perlu untuk meniatkan diri, kita perlu untuk mengazamkan diri bahwasanya Allah bisa. Nanti bagaimana caranya, bagaimana rezekinya, Allah yang akan ngatur. Tapi tadi betul, salah satu tipsnya adalah ketika kita ada dana berapapun, maka kita siapkan dulu paspor kita. Kita siapkan dulu tiket kita buat ke sana. Ketika paspor kita sudah siap, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan. Tadi Ustaz Amin sudah menceritakan bagaimana beliau, bagaimana temannya, seperti itu. Dan di luar sana banyak sekali yang kisah-kisah inspirasi juga yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi kita semua, insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita ke sana ya Ustaz. Tiap tahun kalau bisa ya Ustaz. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Bukan hanya sekali ya, tiap tahun bersama orang-orang tercinta kita di kondisi terbaik kita. Itu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan Wonderful Umroh. Saya izin share screen. Baik, Bismillah Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya izin menyampaikan program dari Wonderful Umroh. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang sudah berkeinginan berangkat umroh, insya Allah kita sudah ada beberapa program terbaru ya. Ini sudah kita update Bapak Ibu semuanya. Ada umroh awal tahun di harga 27 juta, kemudian juga ada umroh Syakban di bulan Februari ya. Ini dari Jogja, kalau semisal dari Jakarta harganya 30 juta, kemudian ada umroh Ramadan, ini hanya 29,9 juta, seperti itu. Juga kemudian kalau Bapak Ibu ingin upgrade dengan fasilitas yang sangat nyaman, kemudian hotel lebih dekat lagi, insya Allah di Ramadan juga ada di harga 40 juta, seperti itu. Nah, buat yang ingin iktikaf, bisa kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu. Insya Allah kita ada program iktikaf 10 hari di tanggal 8 sampai nanti Lebaran ya. Insya Allah di harga ini 38, dan insya Allah Bapak Ibu di tahun depan di musim liburan sekolah kita ada umroh bersama Pak Cah, seperti itu. Jadi siapkan dari sekarang, insya Allah masih ada waktu untuk kemudian kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan juga keluarga kita, karena ini momen yang spesial ya, ini umroh liburan sekolah. Kita juga jadwalkan sesuai dengan liburan sekolah masing-masing ya. Jadi harapannya bisa memaksimalkan kedekatan kita bersama keluarga kita, momen kita bersama keluarga kita di tempat terbaik di Tanah Suci, Masya Allah. Dan insya Allah di pendaftaran November sampai Desember ini akan banyak diskon dan promo ya untuk Bapak Ibu semuanya, jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, bagaimana kemudian kita harus daftar, ini juga bisa menghubungi nomor ini ya, ada Bang Diva dan Mas Ajit di sini di 0895 0181 5420 ataupun Mas Haji di 0821 1301 7620. Insya Allah Bapak Ibu kita juga menyediakan umroh privat, umroh custom ya, kemudian haji plus, haji furoda, badal haji dan juga badal umroh, termasuk tabungan umroh. Jadi kita bisa mempersiapkan diri sejak sekarang seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu Wonderful Umroh selalu menyediakan fasilitas dan layanan terbaik ya
Dan semoga kelak kita bersama-sama sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, karena wonderful umrohnya keluarga Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini berhubung Ustadz Amin juga akan segera ada kegiatan seperti itu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Insya Allah kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan bagaimana manajemen aktivitas waktu yang lebih detail bisa disampaikan di grup. Nanti kita sampaikan ke Ustadz Amin untuk kemudian kita sampaikan bagaimana detail-detailnya. Insya Allah Bapak Ibu, di program Madrasah Baitullah pekan depan masih kita sharing dengan jamaah-jamaah kita. Insya Allah kita usahakan pekan depan juga tidak kalah inspiratif dengan pekan ini, seperti itu. Baik, kita cukupkan ya Ustadz. Insya Allah pada kajian pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca tahmid bersama-sama, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz atas hadirnya, jazakallah Bapak Ibu atas kehadirannya. Afwan minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mampukan, Allah mudahkan kita ke tanah suci bersama orang-orang tercinta dalam sebaik-baik kondisi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Semoga Allah panggil kita sama orang-orang yang kita cintai ke Baitullah. Amin ya Allah. Sesering mungkin ya Rabb. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Ustaz. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا